Shalom semuanya, saya akan menyaksikan Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat setiap hari kita akan alamin, dan saya percaya mujizat yang saya alamin kita semua juga akan alamin dan melihat Allah hidup dalam kehidupan kita. Saya akan menyaksikan pada tanggal 13 Maret, saya waktu itu sakit panas dan mengalami nyeri perut yang sangat luar biasa. Saya itu terbaring sampai tidak bisa jalan. Kalau jalan itu harus tertati-tati. Setiap kali jadi saya sepanjang tanggal 13 itu saya tidak kemana-mana, saya di kamar, tidak melakukan aktivitas apapun. Sampai tanggal 14 karena kondisi panas saya masih ada dan makin sakit, saya ke dokter ahli internis. Dokter sebenarnya sudah memberikan saya obat antibiotik, obat panas, dengan satu obat untuk nyeri di perut. Namun sampai tanggal 16 saya minum obat itu hari Sabtu masih belum sembuh. Saya sempat menanyakan, dok, saya sudah minum obatnya hampir habis, tapi kenapa belum sembuh? Dokternya jawab saya gini, itu bukan obat dewa, kamu sabar aja. Saya mengerti, obatnya saya minum 3 hari ini tidak tepat sasaran, karena nyeri saya sama sekali nggak hilang. Saya hanya hilang, waktu saya minum Panadol, dia akan hilang 2 jam, setelah itu 3 jam kemudian dia akan keluar nyeri seperti kontraksi kita melahirkan ya, itu benar-benar sakit sekali. Jadi karena dibilang begitu, akhirnya saya sabar. Tanggal 17 saya masih kasih karunia Tuhan ya, saya masih bisa datang ke gereja, bisa menghadiri gereja itu waktu minggu itu pagi tidak berasa sakit, sepanjang hari di gereja nggak berasa sakit. Namun waktu pulang kembali saya terbaring di ranjang. Waktu tanggal 18 kondisi saya sudah semakin melemah, saya benar-benar sudah bisa dikatakan tidak bisa bangun. Dan saya juga sudah tidak minum obat saya sudah habis dan saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Saya pikir saya istirahat aja. Setiap kali nyeri saya selalu mengatakan, Yesus sembuhkan aku, Yesus sembuhkan aku. Itu benar-benar merasakan nyeri, saya hanya bisa mengatakan satu perkataan, saya percaya bilu-bilumu menyembuhkan aku. Saya hanya berseru itu, walaupun sakit itu masih ada. Saya terus memperkatakan dengan iman, Yesus sembuhkan aku, saya percaya kuasamu. Makin parah, saya memutuskan cari dokter ahli internis yang kedua. Nah, dari dokter ahli internis waktu saya datang di tanggal 11 sore mengatakan kondisi ibu sangat lemah karena memang saya berapa hari nggak makan dan yang beratnya saya nggak bisa tidur. Nah, karena nggak bisa tidur pun dokter bilang kamu harus infus karena kondisi kamu sudah lemah. Dan dokter mengatakan kamu nanti harus dicek lebih khusus ke kandungan karena secara internis dokter tidak menemukan sesuatu, tetapi sepertinya ada sesuatu dalam kandungan kamu. Saya sempat juga didoakan dengan ibu pendeta saya dan juga dari seluruh tim gembala. Waktu itu gembala saya ada di Miami dan saya ingat ibu pendeta juga menyampaikan sudah mengabarkan kepada gembala kami Apostol Daniel untuk turut mendoakan dari Miami di mana Apostol sedang mengikuti Supernatural School. Pagi-pagi saya ke dokter kandungan. Nah, waktu dokter kandungan cek dia mengatakan ditemukan kista sebesar 8 cm dalam kandungan saya. Cuma dokter mengatakan saya nanti akan ambil darah untuk mengecek kondisi kista 8 cm ini seperti apa. Nah, waktu pagi-pagi setelah ketemu dokter kandungan, saya kembali ke kamar. Saya tidak pernah melupakan waktu saya di kamar istirahat, karena saya harus kembali lagi di kamar istirahat. Dokter kandungan tuh jam 2 itu masuk dengan satu tumpuk laporan. Satu perkataan dia gini, wah ibu, berita ibu sangat buruk. Ini ada kabar yang sangat buruk buat ibu. Kita kalau lagi keadaan infus mendengarkan kabar buruk itu rasanya kayaknya sepertinya dunia itu gelap. Saya bilang, dokter apa yang terjadi? Saya udah bayangkan ini, tubuh saya ada apa yang begitu mengerikan sampai dokter mengatakan ada kabar buruk buat ibu. Saya bilang, dokter apa yang terjadi? Dokter mengatakan kista ibu itu harus segera dikeluarkan dan juga karena kondisi ibu, waktu itu saya ada salah satu jenis darah apa ya yang standarnya 6.000, saya itu di 20.000 sekian. Nah, itu kalau normal itu di bawah 6.000 karena ibu 20.000 sekian, berarti kondisi ibu itu suatu infeksi yang membahayakan dan malam ini 7.30 saya akan menunggu ibu di ruang operasi. Jam 3 gembala saya Apostol Daniel itu baru dari Miami tiba ke Jakarta. Itu memang caranya Tuhan bahwa waktu gembala tiba itu Ibu Gembala, Ibu Dina itu bisa mendadak Tuhan taruh di hati telepon saya. Jadi waktu Ibu Dina telepon memang karena mereka tahu posisi saya sakit. Karena waktu itu hari Minggu Ibu Pendeta Natalia ada menyampaikan kondisi saya. Jadi Ibu Dina waktu menelpon mengatakan kabar saya, menanyakan kabar saya hanya mengatakan bahwa saya akan ditindakkan operasi jam 7.30 malam.
Nah waktu itu Ibu Dina menyampaikan, jadi saya menjelaskan kepada Ibu Dina kondisi saya. Saya minta operasi. Ibu Dina menyampaikan, Ibu menyembah Tuhan lebih banyak, Ibu berdoa, Tuhan pasti akan menyatakan mujizat, Ibu tidak apa-apa. Kemudian Apostol Daniel berbicara kepada saya, menyampaikan, Ibu Wanti, jangan ambil tindakan operasi malam ini. Ibu sudah sembuh karena kami sudah mendoakan dan Tuhan mengatakan Ibu sudah sembuh. Ya, Apostol, saya terima. Saya percaya dengan iman saya sembuh. Nah setelah itu saya memanggil suster. Saya bilang, suster, saya tidak jadi operasi. Itu suster sampai sempat melihat saya. Ibu berani menandatangani surat penolakan operasi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh ibu malam ini, rumah sakit tidak akan bertanggung jawab. Akhirnya suami saya memutuskan, baik, suami saya menandatangani surat penolakan operasi. Hari Kamis malam, Gembala Apostol Daniel datang dan mendoakan saya di rumah sakit. Itu sampai hari ini saya tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Waktu Gembala mendoakan saya dengan memegang kepala saya itu merasakan kayak api yang membakar, membuat saya bergetar sangat hebat. Setelah Apostol selesai mendoakan saya tenang dan saya merasakan kemudian dingin, tenang sekali. Dan saya ketawa sukacita. Terakhir saya ada ketawa sukacita, ketawa seperti saya merasa ada satu kemenangan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang melawat saya. Karena saya sendiri merasa ada satu tangan yang memegang saya itu memberi saya kehangatan. Dan akhirnya saya sukacita, saya ketawa. Kalau dipikir juga kenapa bisa ketawa sendiri padahal lagi keadaan sakit bisa ketawa. Setelah itu Apostol pulang. Untuk pertama kalinya sejak saya sakit, tidak bisa tidur. Tapi waktu malam itu setelah Apostol pulang 10:30 malam, saya itu tidur tuh langsung bisa tidur hingga bangun pagi jam 7 tanpa terbangun satu kali pun di tengah malam. Jadi itu untuk pertama kali sejak saya sakit, paginya itu jam 7:30 itu pun bangun karena suster harus mengambil darah saya. Saya dibangunkan suster, saya kaget. Saya tanya, suster jam berapa? 7:30, saya kaget. Wah, saya dari jam 11 tidur sampai 7:30. Itu kayak sepertinya secara manusia nggak mungkin. Tapi bisa tidur benar-benar saya sampai senang sekali. Aduh, saya bisa tidur sampai sepanjang ini. Dan memang atmosfer rumah sakit langsung berbeda. Jadi kamar itu memang juga sempat didoakan kamarnya. Jadi rumah sakit rasanya beda atmosfernya. Jadi saya merasakan ketenangan waktu suster ambil darah dan cek semuanya. Agak siang dicek kembali. Temperatur suhu saya selama ini dari awal sakit 38,8, 39. Pokoknya antara 38, 39 terus. Untuk pertama kali di hari Jumat. Hari Jumat itu tanggal 4, hari Jumatnya itu saya itu sembuh karena panas saya tinggal 36,8. Nah, karena 36,8 hari Jumat, dokter mengatakan nanti kami akan coba mencabut infusnya supaya saya tidak tergantung infus. Nah, setelah itu dokter agak siangan, suster dianjurkan boleh mencabut infus. Jadi setelah sekian hari infus, saya dicabut infus, itu pun sampai malam suhu tubuh saya sudah 36,8 tanpa minum obat lagi. Jadi benar-benar panasnya turun. Sehingga waktu hari Sabtu, saya keluar rumah sakit dengan dokter tetap memberikan saya obat. Waktu itu saya keluar rumah sakit di pertengahan Maret dan saya memikir second opinion, saya tetap harus tahu apa yang terjadi dalam tubuh saya. Second opinion saya sempat di Mount Elizabeth oleh dokter Tan waktu itu mengatakan dia memakai USG, dia mencari dari kiri ke tengah ke kanan, dia sambil mencari cukup lama. Saya tanya dokter, apa yang dokter temukan? Terus dokter mengatakan gini, saya tidak menemukan apa-apa. Saya bilang di sini dokter, saya bilang di sini. Dia cari kedua kali, dia bilang saya tidak menemukan apa-apa. Terus dia bilang, dokter apa yang dokter lihat? Dokter bilang saya tidak menemukan apa-apa. Karena saya bertanya terus, dia sempat menanyakan gini, kamu sudah tahu berapa kali kamu menanyakan ke saya bahwa saya tidak menemukan apa-apa, dalam arti kandungan saya tidak ada yang ditemukan. Dia bilang, kamu sudah 5 kali menanyakan saya. Itu saya saking kaget karena memang saya waktu di Jakarta saya melihat ada sesuatu yang warna hitam. Ada sesuatu warna hitam di kandungan saya. Nah kemarin dicek itu memang tidak kelihatan apa-apa. Makanya kamu sudah menanyakan saya 5 kali. Saya hanya memberi satu jawaban. Sudah tidak ada apapun dalam kandungan. Ya saya puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan saya secara supranatural. Dengan kuasa Tuhan sendiri yang turun tangan. Jadi saya sembuh. Karena saya itu masih setengah-setengah percaya. Kok bisa ya dari yang satu biji hitam gitu kenapa bisa menghilang? Saya akhirnya masih di Singapura, ada 2 dokter, satu dokter Tan, kedua Dato Chiu, juga sama di Mount Elizabeth. Dia juga dokter kandungan yang cukup terkenal. Saya mendaftar lagi, sebenarnya saya hanya mendaftar satu dokter. Saya mendaftar lagi
Nah, Dokter Chiu besoknya dia dengan USG yang dimensi keempat, dia mengecek Bung, dia hanya mengatakan bilang, kamu sangat bersyukur karena secara medis waktu dia melihat tubuh saya, dia tahu bahwa saya akan ambil suatu tindakan operasi. Jadi dia mengatakan gini, kamu sangat bersyukur bahwa kamu memutuskan tidak operasi. Saya bilang, kenapa? Tubuh kamu tidak ada apa-apa, apa yang harus perlu kamu operasi? Puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus sendiri menyembuhkan. Itulah yang dinamakan kesembuhan supranatural ya. Karena saat itu saya mengalami kesembuhan dan terbukti dari hasil pemeriksaan di Singapura semuanya bersih. Dan saya sembuh karena kasih dan kuasa Tuhan yang supranatural. Ya, semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus.